Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan topik 3 ruang kolaborasi pada mata kuliah perancangan dan pengembangan kurikulum. Baiklah, di sini saya akan mengenalkan anggota kelompok 4. Yang pertama adalah Fadilah Hanifah, yang kedua Fazria Rahmawati, dan yang ketiga Zakiatus Soleha. Pada ruang kolaborasi topik 3 ini tugasnya yaitu jika siswa dikatakan telah memahami suatu masalah belajar, apabila siswa dapat melakukan perspektif dengan kemampuan sudut pandang siswa secara kritis, mampu membangun gambaran mengenai materi, teori, prosedur belajar, berikan contoh konkret bagaimana siswa melakukan perspektif sesuai tema atau mata pelajaran Anda sebagai bukti siswa telah memahami. Selanjutnya menjelaskan tentang definisi understanding by design. Understanding by design atau yang dikenal dengan UBD dimaknakan sebagai sebuah desain untuk sebuah pemahaman. Kurikulum UBD memiliki sebuah alur yang disebut dengan backward design atau desain mundur. Satu dimulai dengan hasil akhir yang diinginkan, sasaran atau standar, kemudian diturunkan berdasarkan bukti pembelajaran yang diperoleh melalui penilaian berdasarkan tujuan dan standar. Dan selanjutnya baru perencanaan pengalaman belajar dan pembelajaran. Ini menurut Wijin dan MC3 tahun 2005. Selanjutnya itu adalah pemahaman sebagai capaian belajar UBD. Dalam pembelajarannya, UBD menekankan keterlibatan peserta didik sebagai partisipan dan pusat pembelajaran atau studi center, karena pemahaman menjadi hal yang sangat penting dan menjadi kunci utama keberhasilan untuk dapat meningkatkan keaktifan peserta didik. Guru dapat melakukannya dengan melibatkan peserta didik secara langsung, baik individual atau kelompok. Selanjutnya itu ada 6 aspek mengukur pemahaman UBD. Yang pertama adalah menjelaskan, yang dimana poin menjelaskan ini merupakan kemampuan untuk mengungkapkan pengetahuan konsep, prinsip, dan ide dengan jelas dan rinci serta mampu untuk membuktikannya dengan benar. Yang kedua itu adalah menafsirkan, yang mana maksudnya itu kemampuan untuk memahami makna informasi dari apa yang telah dipelajari dan relevansi dengan dirinya. Yang ketiga adalah menerapkan, kemampuan dalam menggunakan pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman dalam situasi yang nyata dalam kehidupan sehari-hari. Sedangkan yang keempat itu adalah perspektif, yang dimana maksudnya itu kemampuan untuk melihat suatu hal dari sudut pandang yang berbeda, dapat menjelaskan sisi lain dari sebuah situasi, melihat asumsi yang mendasari suatu hal dalam memberi kritik. Yang kelima itu adalah empati. Maksud empati di sini adalah kemampuan untuk memahami perspektif orang lain dan melihat sesuatu dari sudut pandang sendiri. Dan yang terakhir itu adalah pengetahuan diri. Maksudnya itu adalah kemampuan memahami diri sendiri yang menjadi kekuatan area yang perlu dikembangkan serta proses berpikir dan emosi yang terjadi secara internal. Selanjutnya itu saya akan menjelaskan lebih rincinya tentang perspektif, yang dimana perspektif merupakan sudut pandang pada kerangka konseptual yang berpengaruh terhadap persepsi seseorang sehingga mempengaruhi perilaku seseorang dalam kondisi tertentu. Aspek perspektif dari pemahaman sebagai capaian belajar menurut Wiggin mengharuskan pengajaran untuk mengedepankan gagasan dan memberikan peluang bagi peserta didik untuk mengeksplorasi teori alternatif dan beragam sudut pandang tentang ide-ide besar. Selanjutnya itu makna memiliki perspektif dapat dilihat dari yang pertama, memiliki pengetahuan atau pemahaman baru dari sudut pandang peserta didik dan mampu menyelesaikan permasalahan yang sedang diamati. Yang kedua, dapat menjelaskan gambaran besar dari sudut hasil secara logis. Yang ketiga, dapat menemukan
penyelesaian dari suatu permasalahan dengan cara yang lebih kreatif. Selanjutnya itu, berikan contoh konkret bagaimana peserta didik melakukan perspektif sesuai tema atau mata pelajaran Anda. Sebagai bukti, peserta didik telah memahami. Di sini saya akan mencontohkan pada mata pelajaran matematika, yang mana capaian pembelajarannya itu terdapat pada akhir fase D. Peserta didik dapat membaca, menulis, dan membandingkan bilangan bulat, bilangan rasional, bilangan desimal, bilangan berpangkat, dan bilangan berpangkat tak sebenarnya. Bilangan dengan menggunakan notasi ilmiah. Mereka dapat melakukan operasi aritmatika pada ragam bilangan tersebut dengan beberapa cara dan menggunakannya dalam menyelesaikan masalah. Mereka dapat mengklasifikasi himpunan bilangan real dengan menggunakan diagram Venn. Mereka dapat memberikan estimasi atau perkiraan hasil operasi aritmatika pada bilangan real dengan mengajukan alasan yang masuk akal atau argumentasi. Mereka dapat menggunakan faktorisasi prima dan pengertian rasio atau skala, proporsi, dan laju perubahan dalam penyelesaian masalah. Selanjutnya, tujuan pembelajaran peserta didik mampu membaca, menulis, dan membandingkan bilangan bulat, bilangan rasional, bilangan desimal, dan bilangan berpangkat. Konten atau kata kunci di sini adalah bilangan bulat. Kompetensi membaca, menulis, membandingkan, melakukan, mengklasifikasi, dan menggunakan. Selanjutnya itu adalah bukti konkret peserta didik memiliki perspektif. Aspek pemahaman yang pertama, melihat dan mendengarkan dari berbagai sudut pandang yang kritis. Yang kedua, melihat gambaran umum. Selanjutnya itu adalah bukti pemahaman. Yang pertama, melihat dan mendengarkan dari berbagai sudut pandang yang kritis dalam salah satu capaian pembelajaran peserta didik menunjukkan pemahaman untuk bilangan caca sampai 10.000. Mereka dapat membaca, menulis, menentukan nilai tepat, membandingkan, mengurutkan menggunakan nilai tempat. Yang kedua, melihat gambaran umum peserta didik mampu menyelesaikan masalah berkaitan dengan uang menggunakan ribuan sebagai satuan, sehingga peserta didik menemukan berbagai cara berbeda untuk mendapatkan nilai 10.000. Selanjutnya itu contoh konkret pemahaman peserta didik dalam materi. Contohnya, sebuah taman berbentuk persegi panjang dengan panjang 10 meter dan lebar 8 meter. Di sekeliling taman akan ditanami bunga dengan jarak antar bunga 50 cm. Berapa banyak bunga yang dibutuhkan? Panjang 10 meter, lebar 8 meter, jarak antar bunga 50 cm, atau sama dengan 0,5 meter. Yang ditanya, berapa banyak bunga yang dibutuhkan? Maka jawabannya itu hitung keliling taman dengan rumus K sama dengan 2 kali B tambah L, ini adalah 2 dikali 10 meter ditambah 8 meter itu sama dengan 36. Hitung jumlah bunga yang dibutuhkan. Jumlah bunga sama dengan keliling taman per jarak antar bunga, 36 meter per 0,5 meter dapatlah 72 bunga. Peserta didik dengan perspektif mampu memahami konsep keliling atau luas secara kritis. Mereka dapat menghubungkan kedua konsep tersebut untuk menyelesaikan masalah tanpa harus menghafal rumus. Baiklah, hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebih saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.